Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah khairan pada Ustaz Aris ya, yang telah menyampaikan materi mengenai masjid dan tempat-tempat sholat. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan dengan open mic-nya ataupun mengechat melalui chat room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, tadi kan katanya kan yang hadis yang di awal-awal tadi kan katanya perjalanan menuju ke masjid gitu. Apakah itu sama aja nggak kira-kira pahalanya sama kayak orang yang bermotor atau berkendaraan ke masjid gitu? Soalnya kan kadang-kadang kan ya jarak tempuh dari rumah ke masjid orang kan beda-beda dan perlu kendaraan gitu buat ke sana. Kurang lagi kayak gitu, apakah termasuk juga gitu kendaraan? Ya, oke. Jazakallah khairan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tafadhol Mas Budi. Oke. Kalau begitu kepada Ustadz Aris dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan Mas Syahir ya. Apakah sama gitu jika kita menggunakan kendaraan gitu? Hanya dihitung sama seperti orang berjalan. Tafadhol Ustadz. Iya. Jadi memang hadis ini itu berkaitan dengan orang yang berjalan ke masjid. Karena disebutkan di situ adalah masa ila baitin min buyutillah. Jadi masa dia berjalan. Dan yang menunjukkan bahwa aktivitas yang disebutkan di dalam hadis ini itu adalah berjalan, karena dilanjutkan ataupun disebutkan lebih detail di dalam hadis itu ketika Rasul bersabda kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khuti'atan. Jadi dikatakan khutwatahu. Jadi langkahnya ya, ihdahuma atau langkah-langkahnya atau dua langkahnya. Jadi khutwatahu itu kan dua langkah. Nah, dua langkahnya itu ihdahuma, salah satunya tahutu khotiatan, jadi salah satunya itu adalah menghapus kesalahan wal ukhra, dan sementara yang lain itu adalah mengangkat derajatnya. Jadi karena disebutkan secara detail, maksudnya secara spesifik ya di dalam hadis itu, bahwa yang menghapus itu adalah langkah pertama. Terus kemudian langkah kedua itu adalah mengangkat derajat. Jadi memang ini adalah keutamaan berjalan kaki ke masjid. Lantas bagaimana dengan orang yang berangkat ke masjid tidak dengan berjalan kaki? Ya, wallahu alam ya. Tetapi sepemahaman saya ya tidak mendapatkan keutamaan ini, bisa jadi mendapatkan keutamaan yang lain. Karena kan di masa Rasulullah SAW pun sebenarnya kan sudah ada kendaraan, kuda sudah ada, ya unta kan juga sudah ada. Artinya kendaraan itu kan bukan sesuatu yang hanya ada pada masa kita sekarang. Tapi di zaman Rasul kan kendaraan juga sudah ada walaupun berbeda jenisnya. Tetapi yang kemudian disebutkan di dalam hadis ini adalah berjalan kaki, ya. Nah, jadi tentunya ya bisa jadi kemudian akan mendapatkan yang lain. Kalau hadis sebelumnya misalnya itu kan bahwa barang siapa yang berangkat ke masjid dan pulang ke masjid, maka kemudian Allah mempersiapkan jamuan untuknya ya dari surga, baik ketika dia berangkat maupun pulang. Nah, kalau di dalam hadis itu kan nggak ada keterangan apakah berangkatnya itu dengan
berjalan kaki atau berangkatnya dengan naik kendaraan, maka itu berlaku umum, yaitu baik berangkatnya maupun pulangnya naik apa, maka ada keutamaan pergi ke masjid itu Allah memberikan ataupun menyiapkan jamuan dari surga. Nah, tentunya kita juga bisa pahami bahwasanya keutamaan orang yang berjalan ke masjid itu kan tentunya berbeda dengan orang yang berkendara. Karena dengan berjalan itu kan dia melakukan usaha sendiri, ya, mengeluarkan tenaga sendiri. Tentunya pengorbanan yang dilakukan dalam rangka untuk menuju rumah Allah itu lebih dibandingkan orang yang menggunakan kendaraan. Dengan demikian sangat sangat relevan bahwasanya orang yang berangkat ke masjid dengan berjalan kaki itu kemudian mendapatkan keutamaan ataupun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperhitungkan langkah kaki, ya, yang diinginkan, ya. Tapi ini tentunya kan sifatnya umum, ya, jadi kita nggak perlu detailkan bagaimana kalau kemudian berbeda nggak kalau perjalanan atau jalannya satunya jalannya halus, satunya jalannya susah, misalnya terjal, gitu, ya. Nah, jadi itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebutkan itu hanya terkait dengan jalannya saja, ya. Karena kan tidak disebutkan, ya, bisa jadi kan tidak disebutkan. Jadi kan dihapus dosa. Langkah pertama dihapus dosa, langkah kedua itu mengangkat derajat. Tetapi dosa yang dihapus dalam satu langkah dan derajat yang diangkat dengan langkah berikutnya itu antara satu dengan yang lain itu kan bisa berbeda. Jadi kan tidak disebutkan berapa dosa yang dihapus kemudian derajat yang diangkat. Nah, tetapi bisa jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, dan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Itu Mas Waris. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, terima kasih jazakallah atas jawabannya. Oh ya, mungkin ini satu lagi nih singkat nih. Kalau maksudnya menjalinkan jemar itu kayak gimana ya? Yang tadi. Menjalin. Ya, ada tadi katanya Pak termasuk perbuatan setan gitu. Makanya menjalinkan. Oh, Jadi, nggak boleh begitu ya? Oke. ya. Itu selama sholat atau pas lagi di masjid gitu maksudnya? Kalau sholat kan jelas, sholat kan gerakan-gerakan sholat kan sudah jelas. Ya udah jelas, benar-benar. Jadi maksudnya kalau di di dalam aktivitas sholat itu kan nggak ada posisi gini kan, nggak ada, ya. Iya, nggak ada. Jadi bahkan kapan kemudian jari ini renggang, kapan disunahkan untuk rapat, itu kalau di dalam sholat itu ada. Nah, jadi konteksnya ini tadi itu di luar sholat. Oke. Baik, Ustaz. Iya. Nah, tentunya lebih lagi di dalam sholat juga lebih tidak diperbolehkan lagi. Ya, apa? Oke, kemudian ada pertanyaan dari Mas Budi, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ustaz Aris mengenai satu, yaitu salat di rumah yang memelihara anjing tapi khusus di luar. Kemudian banyak masjid yang sekarang megah tapi nyaman bagi jamaah gitu.
Lalu yang ketiga, sholat di masjid yang berlokasi di samping kandang kambing itu kurang khusyuk ya, mungkin karena apa namanya bau-bauan itu dari kotoran kambingnya. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal tersebut? Ya, tafadhol Ustaz. Iya, jadi yang dilarang itu adalah memang di rumah yang ada ataupun memelihara anjing, ya, ataupun patung. Kalau itu di luar rumah, berarti kan tidak termasuk. Jadi itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu bahwa semua bumi secara keseluruhan itu adalah tempat yang boleh digunakan untuk sholat, ya, al-ardu kulluha masjidun. Jadi bumi secara keseluruhan itu adalah masjid. Jadi itu ketika di luar rumah yang ada anjingnya misalnya, maka itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu al-ardu kulluha masjidun. Jadi ya boleh. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua itu banyaknya masjid yang sekarang megah tapi nyaman bagi jamaah. Itu bagaimana? Iya, iya. Jadi pertama, memang bermegah-megahan di sini ini adalah bermegah-megahan yang bisa melalaikan akhirnya dari aktivitas ibadah, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada masjid tuh yang orang itu justru wah ini masjidnya instagramable banget nih, gitu, ya. Jadi malah jadi tempat selfie misalnya, gitu. Nah ini kan berarti jadi jadi keluar dari tujuan seharusnya masjid itu digunakan untuk apa, ya. Jadi itu yang kemudian perlu diperhatikan. Termasuk kemudian berkaitan dengan kadang-kadang kan sampai misalnya dana yang digunakan itu sampai kemudian memang ya kan kita harus melihat gitu. Jadi kalau di dalam Islam itu kan sebenarnya ketika misalnya masjid itu sudah mencukupi ya bagi masyarakat di situ untuk menunaikan sholat jamaah, maka ya dicukupkan, ya. Jadi maksudnya gini, ya memang kan tadi itu ada dorongan pahala yang besar bagi orang yang mendirikan ataupun membangun masjid, ya. Tapi kan tadi itu kan ya bertagi wajah Allah. Jadi membangun masjidnya itu kan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya itu yang dituntut itu bukan kemudian memperbanyak masjid itu sendiri sebenarnya, ya. Jadi bukan memperbanyak masjid, tetapi bagaimana masjid itu bisa menjangkau atau bisa terjangkau ya oleh jamaah. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, artinya kalau kemudian ada masyarakat yang kemudian di tempat tersebut belum ada masjid misalnya atau masjidnya tidak mencukupi misalnya jamaahnya, maka disitulah yang kemudian memang ya harus dibangun gitu, ya. Nah, terus kemudian artinya aspek memakmurkan masjid itu yang kemudian juga diperhatikan.
Nah, sebenarnya tadi ya, jadi ini kan dikatakan di dalam hadis itu sebagai ya salah satu tanda-tanda semakin dekatnya kiamat kan gitu. Nah, sehingga karena tadi memang kalau sebenarnya jadi kalau kemudian membangun masjidnya itu memang dibuat megah itu dari apa dalam aspek untuk syiar Islam atau dalam rangka untuk menunjukkan keagungan Islam misalnya. Nah, maka itu tidak termasuk di dalam bermegah-megahan ya di dalam membangun masjid ya. Jadi konteksnya itu adalah menunjukkan ke apa keagungan Islam, kemudian juga dalam rangka syiar Islam. Nah, tapi memang perlu dijaga tadi jangan sampai justru keluar dari makanya kan apa kalau kita lihat ya di apa di arsitektur masjid-masjid zaman dulu misalnya itu kan salah satunya yang diperhatikan misalnya bagaimana keterjangkauan. Jadi aspek misalnya bagaimana suara imam itu bisa menjangkau semua jamaah. Ya, karena kan di zaman dulu itu kan belum ada tuh pengeras suara ya. Jadi bagaimana suara imam itu bisa menjangkau seluruh jamaah itu aspek arsitekturnya, interiornya itu kemudian dengan memperhatikan itu sehingga itu bisa diwujudkan gitu. Nah, jadi itu yang kemudian aspek yang diperhatikan gitu loh. Ya. Nah, jadi jadi itu ya yang apa yang perlu kita ambil pelajaran. Nah, saya sampaikan tadi bahwasanya di dalam hadis riwayat Bukhari terkait dengan renovasi Masjid Nabawi yang dilakukan oleh di masa Rasulullah SAW, itu bahkan beliau itu melarang kalau nggak salah diwarnai dengan warna merah dan kuning ya Masjid Nabawi itu karena itu bisa mengganggu ya umat gitu. Nah, artinya sekali lagi ini saya pikir menjadi pelajaran bagi kita bahwa kemudian kita memperindah masjid atau membuat masjid itu megah itu bukan terlarang, tetapi yang pertama adalah tentunya jangan berlebihan. Terus kemudian itu juga dimaksudkan dalam rangka syiar Islam dan menunjukkan ya keagungan Islam, jangan sampai kemudian bergeser ya tadi jadi wah ini spot spot untuk selfie jadinya misalnya tadi. Nah, jadi itu yang kemudian perlu diperhatikan ya. Nah, jadi itu mungkin ininya ya terkait dengan pertanyaan kedua. Lalu kemudian ada pertanyaan ketiga, Ustaz. Jadi sholat di masjid yang berlokasi berdampingan dengan kandang kambing itu kurang khusyuk. Itu bagaimana pendapat Ustaz? Kan mungkin agak bau mungkin ya dengan kotorannya gitu atau dari kambingnya itu sendiri. Iya, jadi itu kan salah satu keutamaan. Ya, kalau kemudian sholat di situ menyebabkan tidak khusyuk, ya jangan sholat di situ. Ya, tidak sholat di situ kan juga tidak terlarang. Memilih tempat yang lain untuk kemudian sholat kan tidak terlarang. Ya, artinya
tadi bahwasanya memang ada keutamaan, apalagi kan sebenarnya keutamaan di situ itu kan sholat di kandang kambing itu maksudnya adalah lebih utama atau ada dikatakan kan akroba min rahmah, ya, jadi lebih mendekatkan dari rahmat, dan konteksnya itu kan disandingkan dengan sholat di tempat pendiruman unta, ya. Nah, kalau kemudian di situ ada masjid, ya ngapain sholat di kandang kambing? Ya sholatnya di masjid saja, gitu. Jangan di kandang kambing, ya. Nah, jadi waduh, mengamalkan hadis itu, gitu ya. Nah, jadi sementara kan tadi banyak hadis-hadis yang lain itu yang menunjukkan keutamaan sholat di masjid, ya, bukan di kandang kambing, ya. Nah, jadi maksudnya ya kalau kemudian justru nggak khusyuk atau apa, ya jangan sholat di kandang kambing, gitu ya. Jadi itu tadi itu hanya menunjukkan perbandingan dengan sholat di tempat penderuman unta, gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi bukan kemudian disuruh sholatnya di kandang kambing saja, gitu kan. Nanti kaum muslimin berbondong-bondong sholatnya di kandang kambing nanti. Jadi gitu ya. Jadi jangan salah paham, gitu. Jazakallah khairan Ustaz Aris setelah menjawab. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mas Budi ya. Kemudian Anda sendiri memiliki beberapa pertanyaan Ustaz. Ya, seperti terkait seperti tadi kan dikatakan bahwasanya semua di bumi itu adalah tempat sholat ya, maksudnya tempat bersujud masjid gitu lah. Nah, kemudian kalau misalkan kita berada di tempat yang muslimnya sedikit gitu, dan bahkan tidak ada tempat-tempat sholat gitu, tidak ada masjid maksudnya. Lalu kita melakukan sholatnya itu di rumah gitu, di rumah atau di di rumah atau di sebuah halaman gitu. Itu apakah diperbolehkan Ustaz? Karena bukan dulu ya. Ya, Ana itu sempat melihat ada beberapa orang dari Muslim dari luar negeri itu mereka sholat itu misalkan di jalan seperti itu. Nah, menggunakan sajadah. Nah, kemudian kan banyak orang-orang yang tertarik dia sedang melakukan apa gitu. Nah, akhirnya dia gunakan ketertarikan orang-orang yang non-muslim tadi untuk memberitahukan bahwa dia muslim dan dia sedang melakukan sholat itu seperti itu. Nah, apakah sholat di jalan tadi itu diperbolehkan seperti itu Ustaz? Lalu kalau misalkan tadi, jadi maaf sebelumnya ada 2 pertanyaan Ustaz ya. Jadi yang pertama itu karena tidak ada tempat sholat di tempat berkumpul untuk sholat di tempat tersebut gitu, maksudnya di negeri tersebut, akhirnya sholatnya di rumah, apakah diperbolehkan? Lalu kemudian yang kedua itu tadi sholat di jalan gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga ada satu lagi, Anda sempat melihat itu ada tempat sholat gitu, tapi tempat sholat itu dibagi-bagi, jadi ada tempat sholat untuk tempat beribadah untuk muslim, tempat beribadah untuk Kristen gitu, Kristen, dan
agama Buddha itu dicampur dalam satu ruangan tapi hanya disekat-sekat gitu, seperti apa namanya Ustaz? Hijab, seperti hijab gitu. Itu apakah diperbolehkan Ustaz seperti itu? Itu Anda lihat di film mungkin. Iya, partisi seperti itu. Itu mungkin Ustaz. Tafadhol, Ustaz Aris. Iya, jadi sholat itu memang tidak harus di bangunan, ya. Tapi kalau masjid itu memang satu tempat, jadi masjid itu kan satu tempat yang dikhususkan untuk sholat. Itu yang kemudian dikatakan atau disebut sebagai masjid. Jadi bahkan ada yang mendefinisikan secara syar'i bahwasanya yang dimaksud masjid itu ketika tempat itu memang, jadi ada yang mensyaratkan bahwa tempat itu sudah diwakafkan, maka disebut sebagai masjid. Jadi diwakafkan itu akhirnya menjadikan masjid itu tidak lagi kemungkinan untuk beralih fungsi, untuk kemudian digunakan oleh orang yang memiliki tanah tadi, karena memang sudah diwakafkan. Jadi artinya posisinya sebagai fungsi masjid itu berlangsung secara terus-menerus. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai masjid. Jadi tempat secara khusus yang kemudian, jadi kenapa kemudian ada makna syar'i? Karena memang ada nanti hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan masjid. Misalnya adanya sunnah sholat tahiyatul masjid, ya. Nah, tahiyatul masjid itu tentunya dia tidak berlaku untuk tempat yang tidak memenuhi definisi sebagai masjid. Jadi kalau di lapangan ataupun ini nggak ada sholat tahiyatul masjid, itu hanya berlaku di masjid. Nah, jadi sehingga masjid ini adalah yang memenuhi kriteria ataupun kaidah syar'i bahwa memang dia disebut sebagai masjid. Jadi secara dikhususkan sebagai tempat sholat. Tempat sholat yang dimaksud di sini itu adalah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Yang di situ jamaah sholat berjamaah 5 waktu itu ditegakkan di sana. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai masjid. Tapi sebagaimana disampaikan tadi bahwa sholat itu sendiri memang tidak disyaratkan bahwa sahnya sholat itu adalah di masjid. Gitu. Artinya tempat dimanapun itu boleh digunakan sebagai tempat sholat dengan beberapa pengecualian tadi. Nah, jadi itu ya, mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana dengan sholat di jalan? Maka ya kembali ke tadi bahwa kalau secara syar'inya ya boleh-boleh saja, ya. Nah, hanya saja tentunya lebih baik itu kita melakukan sholat itu memang tidak di tempat yang merupakan fasilitas umum, sehingga kita bisa mengambil hak dari orang lain. Jadi kalau misalnya itu jalan umum misalnya, khawatirnya mengambil hak dari orang-orang yang berjalan. Nah, sehingga memang lebih baiknya adalah ya sholatnya itu tidak mengambil hak orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan sebuah kewajiban tetapi mengambil
hak yang orang lain. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana dengan dipisah-pisah. Nah, Ya, tadi kembali bahwa inilah kemudahan ya. Jadi selain kelebihan tadi, kemuliaan yang keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ini juga merupakan kemudahan. Jadi kemudahan bahwa memang sholat jamaah itu bisa dilakukan di mana saja. Oh, tentunya yang lebih utama itu adalah di masjid, ya. Tetapi dengan semua tempat itu, artinya di masjid itu kan kalau kita dalam kondisi mukim atau di tempat pemukiman dan seterusnya. Nah, tetapi ya kalau kemudian tidak dalam kondisi mukim atau dalam perjalanan atau dalam jihad dan seterusnya, itu kan tentunya di sholatnya kan nggak di masjid. Ya, para sahabat Rasulullah dan para sahabat ketika menunaikan jihad misalnya, nah itu kan juga nggak di nggak di masjid. Nah, intinya adalah kalau kemudian ada masjid, maka lebih utama di sana. Ya, tetapi kalau ada tempat-tempat yang misalnya kaum muslimin itu minoritas atau kemudian ya bisa jadi ada tempat-tempat khusus yang atau tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk menjadi masjid. Nah, itu juga bisa jadi maksudnya dikhususkan untuk melakukan sholat jamaah lima waktu di sana. Walaupun itu hanya sebuah ruangan tertentu misalnya, yaitu boleh-boleh saja. Tetapi kalau ruangan tersebut memang tidak dikhususkan untuk melakukan aktivitas sholat jamaah lima waktu, maka memang secara syar'i ia tidak terkategori sebagai masjid. Ya, sholat di situ tetap boleh saja, tetapi hanya saja ia tidak terkategori sebagai masjid, sehingga bisa jadi kemudian tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh masjid. Ya, misalnya ada ruang kelas yang digunakan untuk sholat, misalnya, ataupun apa? Nah, kecuali kalau kemudian ada kondisi-kondisi lain ya yang kemudian kayak misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu sebenarnya memang lebih utama dilakukan di masjid, ya. Nah, jadi walaupun ada kondisi-kondisi khusus ya ketika memang yang nggak ada masjid atau tidak bisa ke masjid. Ya, jadi kalau nggak bisa ke masjid atau nggak ada masjid, maka dilakukan di tempat-tempat di satu tempat yang khusus, walaupun itu bukan masjid. Ya, jadi tidak tidak dilakukan di tempat yang terbuka. Nah, itu kalau sholat Jumat. Nah, berbeda misalnya dengan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu justru kemudian sunnahnya itu dilakukan jamaah itu di tempat yang terbuka. Nah, jadi memang ini harus dilihat pada apa, kondisinya gitu. Nah, cuma secara umum yang kita bahas ini kan secara umum ya sholat di sini itu adalah sholat lima waktu. Nah, jadi ya boleh-boleh saja nanti ya kalau kemudian sebelahan misalnya dengan tempat ibadah ataupun digunakan untuk pemeluk agama yang lain. Kan yang namanya masjid ataupun tempat sholat bagi kaum muslimin kan nggak harus bentuk khusus, nggak harus ada kubahnya, nggak harus dan lain sebagainya, kan nggak harus seperti itu. Jadi setiap tempat itu bisa dan mungkin kemudian dijadikan sebagai tempat sholat.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan Ustaz Aris setelah menjawab. Begini Ustaz, ada dua pertanyaan lagi mungkin lebih tepatnya ya. Jadi terkait ini pertanyaan dari Mas Budi lagi mengenai keutamaan lelaki yang pergi sholat wajib ya 5 waktu itu di masjid. Jikalau Rasulullah tidak, jikalau seseorang itu tidak melakukan sholat fardu di masjid, itu kemudian rumahnya akan dibakar gitu. Itu kan ancaman gitu bagi orang yang tidak melakukan sholat di masjid gitu. Nah, apa namanya? Itu maksud dari hal tersebut itu bagaimana, Ustaz? Ancaman itu tuh. Apakah itu menunjukkan bahwa itu adalah suatu keharuman gitu untuk apa namanya melakukan sholat di rumah bagi seorang lelaki atau bagaimana? Lalu kemudian ada lagi mengenai sholat sunnah itu lebih diutamakan di rumah. Apakah benar demikian atau bagaimana, Ustaz? Ya, itu mungkin. Iya. Iya, nanti akan kita bahas sebenarnya ya di pembahasan terkait dengan sholat jamaah, ya, begitu juga dengan terkait dengan sholat sunnah. Insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi memang ya terjadi ada perbedaan pendapat ya terkait dengan hukum sholat jamaah di masjid. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah fardu ain bagi laki-laki, ada yang kemudian itu adalah fardu kifayah. Ya, termasuk karena adanya ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang tidak menunaikan sholat di masjid. Ya. Tapi insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, begitu juga tadi ya, sholat sunnah. Jadi ya, secara umum sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Ya, jadi sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Tentunya kecuali sholat tahiyatul masjid ya, karena nggak mungkin dilakukan di rumah. Ya, sholat sunnah yang itu ya disunahkannya di masjid. Tetapi secara umum sholat sunnah yang lain memang lebih utama dilakukan di rumah. Ya, tetapi nanti mungkin lebih detailnya, insya Allah akan kita bahas ya pada pertemuan dengan topik baik terkait dengan sholat jamaah maupun sholat sunnah. Insya Allah nanti ada pembahasan secara khusus. Jazakallah khairan. Setelah berkenan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan terkait sholat dan tempat-tempat sholat ya, masjid dan tempat-tempat sholat maksud saya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktu telah menunjukkan pukul 22, maka akan kita tutup ya kajian fikih pada malam hari ini. Apabila masih ada yang ditanyakan, silakan bertanya melalui grup kajian fikih ya. Insya Allah akan Ana sampaikan pada Ustaz Aris. Seperti itu, dan jazakallahu khairan kepada ikhwani fillah yang telah berkenan hadir ya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Aris juga yang telah berkenan hadir ya. Meskipun kalau saya lihat ini alhamdulillah. Saya lihat ini sepertinya Ustaz sedang sakit ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya, Jazakallahu khairan. Ya, semoga cepat sehat ya Ustaz ya. Syafaqallah. Amin, amin, amin.
Amin, amin. Ya. Baik. Demikian kajian fikih ke-14 pada malam hari ini. Jazakallah khairan kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Saya langsung itu dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya, Tafadol, silakan boleh live ya dari grup dari meeting room ini.